Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat kemampuan generalisasi matematis dan respon belajar siswa. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Bella Cahya Monika dengan NPM 192151019 dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika KRSA dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kemampuan generalisasi matematis. Akan dijelaskan pengertian secara umum, pengertian menurut para ahli, proses, dan indikatornya. Yang pertama, pengertian. Generalisasi adalah suatu istilah yang sekarang ini cukup sering digunakan. Generalisasi terkadang menjadi kesimpulan yang salah karena dilakukan dengan tergesa-gesa, tanpa benar-benar meneliti lebih dalam suatu hal. Suatu kesimpulan diambil hanya berdasarkan apa yang biasanya atau umumnya terjadi saja. Generalisasi mungkin lebih mudah dipahami sebagai penyamarataan. Generalisasi juga merupakan salah satu bagian dari penalaran. Generalisasi matematis adalah bagian dari penalaran induktif matematik. Generalisasi merupakan terjemahan dari generalization, yang artinya perumuman. Kemampuan generalisasi merupakan tahapan yang sangat penting, sebab melalui tahapan ini, peserta didik akan dapat mengambil intisari dari proses pembelajaran yang telah mereka lakukan. Kemampuan generalisasi merupakan bagian penalaran dan perlu mendapat perhatian khusus dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sumarmo dalam Ira Wulandari, menyatakan bahwa generalisasi merupakan bagian dari penalaran induktif. Penalaran induktif yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat umum atau khusus berdasarkan pada data yang teramati. Sedangkan yang dimaksud dengan generalisasi adalah penarikan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah data yang teramati. Berdasarkan asumsi tersebut, generalisasi merupakan bagian dari suatu penalaran. Penalaran merupakan kemampuan berpikir secara logis dan sistematis. Penalaran menjadi satu di antara keterampilan yang berperan penting dalam pembelajaran matematika sehingga perlu dikuasai. Kemampuan penalaran sangat berhubungan dengan pola berpikir logis, analitis, dan kritis. Melalui penalaran yang baik, seseorang akan dapat mengambil kesimpulan atau keputusan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menurut Mundiri tahun 2010 juga menjelaskan bahwa generalisasi juga disebut sebagai suatu proses berpikir yang mendahului penyelidikan atas fenomena-fenomena yang khusus dalam jumlah yang cukup banyak untuk menuju suatu kesimpulan umum mengenai semua hal yang terlibat. Berdasarkan asumsi tersebut bahwa generalisasi juga tidak hanya bagian dari suatu penalaran biasa, melainkan juga sebagai suatu proses yang bersifat suatu proses berpikir untuk menyimpulkan suatu konklusi yang bersifat umum dari landasan pemikiran yang bersifat khusus. Proses berpikir merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang dalam mengingat kembali pengetahuan yang sudah tersimpan di dalam memorinya untuk suatu saat dipergunakan dalam menerima informasi, mengolah, dan menyimpulkan sesuatu. Sedangkan menyimpulkan isi bacaan merupakan sebuah kegiatan membaca yang bersifat imajinatif. Dalam hal ini, teks yang diberikan kepada siswa akan dianalisis sesuai fakta-fakta dari intisari permasalahan yang ada di dalam bacaan. Lalu, siswa memberikan kesimpulan atau pernyataan setelah apa yang dibacanya. Yang ketiga, menurut Jarkashi, Lestari, dan Yuda Negara tahun 2015, kemampuan generalisasi matematis adalah kemampuan untuk mempersepsi atau menyatakan pola, menentukan struktur, data, gambar, atau suku berikutnya, dan memformulasikan keumuman secara simbolis. Berdasarkan asumsi tersebut, kemampuan generalisasi matematis adalah suatu kemampuan untuk menyatakan pola. Kemampuan ini sangatlah penting untuk dimiliki setiap siswa. Diperlukan juga untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah dan dipakai untuk membangun suatu argumen matematika. Tidak hanya penting untuk melakukan pembuktian atau pemeriksaan program, tetapi juga untuk membangun pemahaman konsep matematika yang baik.
Menurut pendapat-pendapat yang telah disebutkan, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa kemampuan generalisasi merupakan bagian dari suatu penalaran, yaitu penalaran induktif. Hanya saja dalam penalaran induktif, penarikan kesimpulannya berdasarkan pada data, sedangkan dalam generalisasi, penarikan kesimpulannya pada sejumlah data. Kemampuan generalisasi adalah proses membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dari keadaan khusus menuju kesimpulan umum yang menyangkut pola atau aturan tertentu. Sedangkan kemampuan generalisasi matematis adalah penalaran yang menyimpulkan suatu permasalahan matematis dari kesimpulan yang bersifat khusus menuju kesimpulan umum. Hal ini dapat dilatih dan dikembangkan dalam materi pola bilangan atau hal-hal yang dapat diformulasikan keumumannya secara simbolis. Namun, masih banyak siswa yang dalam penggunaan generalisasinya masih tidak tepat. Oleh karena itu, kemampuan generalisasi matematis merupakan modal dasar dalam memahami konsep matematika. Selanjutnya, proses generalisasi menurut Mason. Proses generalisasi menurut Mason meliputi 4 tahapan berikut. Yang pertama, perception of generality. Siswa baru mengenal sebuah aturan atau pola, siswa juga telah mampu mempersepsi atau mengidentifikasi pola dan mengetahui bahwa masalah yang disajikan dapat diselesaikan menggunakan aturan atau pola. Yang kedua, expression of generality. Siswa telah mampu menggunakan hasil identifikasi pola untuk menentukan struktur atau data atau gambar atau suku berikutnya. Siswa juga telah mampu menguraikan sebuah aturan atau pola baik secara numerik maupun verbal. Untuk yang ketiga, symbolic expression of generality. Siswa telah mampu menghasilkan sebuah aturan dan pola umum, mampu memformulasikan keumuman secara simbolis. Yang keempat, manipulation of generality. Siswa telah mampu menggunakan hasil generalisasi untuk menyelesaikan masalah dan mampu menerapkan aturan atau pola yang telah mereka temukan dalam berbagai persoalan. Selanjutnya, indikator kemampuan generalisasi matematis. Yang pertama, siswa mampu melakukan proses identifikasi pola atau tahap perception of generality. Yang kedua, siswa dapat menggunakan hasil identifikasi pola untuk menentukan struktur atau data atau suku selanjutnya atau tahap expression of generality. Yang ketiga, siswa mampu menghasilkan aturan umum dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah atau symbolic and manipulation of generality. Nah, selanjutnya, sebagai contoh proses generalisasi dapat kita lihat di sini. Sebagai contoh proses generalisasi, misalnya disajikan deretan gambar bola yang disusun sebagai berikut. Gambar pertama terdapat 2 bola, gambar kedua terdapat 4 bola, gambar ketiga terdapat 6 bola, gambar keempat terdapat 8 bola. Nah, sebagai contoh soal dalam generalisasi, untuk meningkatkan kemampuan generalisasi, kita harus mengetahui bagaimana caranya mencari gambar ke-7 ataupun gambar ke-n. Nah, pada tahap ini, yaitu perception of generality, artinya pada tahap ini siswa baru sampai pada tahap mengenal aturan dan pola. Dengan kata lain, siswa mampu mengenal pola yang disajikan. Nah, pada tahap kedua, yaitu expression of generality, artinya pada tahap ini siswa telah mampu menguraikan sebuah aturan atau pola, baik secara numerik maupun secara verbal. Dengan kata lain, siswa mampu membuat pola yang disajikan menjadi model dalam bentuk data numerik. Nah, seperti yang ada di sini, menggunakan tabel. Ada gambar ke-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan terlihat bahwa banyaknya bola. Nah, pada contoh permasalahan di atas menyatakan polanya beraturan, yaitu beda dari pola sebelum ke sesudahnya, yaitu 2. Maka jika akan dilanjutkan pada gambar kelima, banyak bola, maka dari sini ditambahkan 2, di sini ditambahkan 2, di sini juga ditambahkan 2. Nah, untuk
Tahap ketiga yaitu symbolic expression of generality, artinya pada tahap ini siswa telah mampu menghasilkan sebuah aturan dan pola umum. Dengan kata lain, siswa mampu menemukan pola ke N dari masalah yang disajikan. Nah, jadi pada tahap ketiga siswa ini sudah bisa mengetahui polanya. Nah, jika dilihat dari sini, maka jika ditanyakan banyak pola pada gambar ke N adalah 2 dikali N, sama artinya dengan 2N. Untuk tahap keempat yaitu manipulation of generality. Artinya pada tahap ini siswa telah mampu menerapkan aturan atau pola dari berbagai persoalan. Dengan kata lain, siswa mampu menemukan pola yang diminta menggunakan rumus pola ke N. Telah diketahui bahwa rumus pola ke N dari masalah di atas adalah 2N. Nah, jika diminta pola ke-7, maka 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, selanjutnya ada kisi-kisi instrumen tes kemampuan generalisasi matematis siswa. Namun dalam kisi-kisi saat ini materinya tentang bangun ruang. Untuk soal yang tadi tentang pola bilangan, untuk kisi-kisinya tentang bangun ruang. Nah, bisa dilihat untuk kisi-kisinya atau indikatornya seperti ini. Baik, untuk selanjutnya dilanjut kepada respon belajar siswa. Yang pertama ada pengertian secara umum, ada pengertian menurut para ahli, ada indikator terhadap pembelajaran daring, ada indikator terhadap pembelajaran matematika habits of mind, ada strategi untuk membuat siswa merespon pembelajaran dengan positif. Yang pertama adalah pengertian. Respon siswa adalah perilaku yang lahir sebagai hasil masuknya stimulus yang diberikan guru kepadanya atau tanggapan untuk mempelajari sesuatu dengan perasaan senang. Oleh karena itu, respon siswa merupakan salah satu faktor penting yang ikut menentukan keberhasilan belajar, apalagi dalam pembelajaran daring seperti saat ini. Respon siswa terhadap pembelajaran daring kurang menyenangkan dengan keterbatasan kuota, error aplikasi, dan kurangnya bimbingan oleh guru. Tidak dapat bertemu teman, tidak dapat berdiskusi secara langsung, susah dalam menerima materi, dan banyaknya tugas yang diberikan. Dalam proses belajar mengajar diperlukan suatu keahlian atau keterampilan pengelolaan kelas yang harus dimiliki oleh guru dalam penyampaian materi belajar. Karena setiap siswa dalam proses pembelajaran diperlukan suatu keahlian atau keterampilan. Nah, karena setiap siswa itu memiliki kemampuan dan taraf berpikir yang berbeda-beda, sehingga dengan keterampilan dan keahliannya itu, seorang guru dapat memilih pendekatan metode yang tepat agar siswa mampu menguasai dan memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam kurikulum. Untuk selanjutnya, menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lumut Ani Istiati tahun 2004, mengatakan bahwa respon siswa adalah tanggapan siswa pada saat proses kegiatan belajar mengajar langsung. Berdasarkan asumsi tersebut, respon siswa merujuk pada bagaimana seseorang memberi tanggapan saat proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu pembelajaran. Ada individu yang cepat dalam respon, ada pula yang lambat. Respon siswa yang baik dan dengan perasaan senang akan sangat berpengaruh pada proses pembelajaran. Karena jika siswa menanggapi proses pembelajarannya dengan perasaan tidak senang, hal tersebut akan berpengaruh pada proses pembelajarannya. Bisa saja seorang siswa nantinya tidak ingin mengikuti pembelajaran, atau mereka hanya hadir saja tanpa memperhatikan pembelajaran dengan baik. Hal ini adalah sebuah tantangan bagi seorang guru dengan harus memilih metode pembelajaran yang tepat agar siswa memiliki tanggapan yang baik dan perasaan yang senang saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan begitu, siswa juga akan lebih mampu dan memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh guru.
Yang kedua, menurut Dimyati pada tahun 1990, respon sepadan dengan arti tanggapan, reaksi, pendapat, kesan, dan sebagainya. Respon siswa diartikan sebagai tanggapan untuk mempelajari sesuatu dengan perasaan senang. Berdasarkan asumsi tersebut, respon seimbang dengan arti tanggapan yang berarti sambutan terhadap ucapan yang bisa berupa kritik, komentar, dan sebagainya. Sama dengan arti reaksi yang berarti kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, juga selaras dengan arti pendapat, yaitu sebuah pandangan atau buah pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi unsur pribadi dan menurut pandangan masing-masing individu, baik berupa penilaian maupun saran, dan juga setara dengan arti dari kesan, yaitu hal yang bisa diingat dan dirasakan kembali. Lalu disimpulkan bahwa respon siswa merujuk pada sebuah tanggapan seorang siswa dalam menerima pembelajarannya dengan perasaan senang. Meskipun respon siswa dalam pembelajaran itu berbeda-beda, tetapi pendapat tersebut mengatakan bahwa respon siswa itu adalah tanggapan seseorang dengan perasaan senang. Yang ketiga, menurut Panen, Reni Indrasari pada tahun 2005 menjelaskan respon adalah perilaku yang lahir sebagai hasil masuknya stimulus ke dalam pikiran seseorang. Berdasarkan asumsi tersebut, respon merupakan perilaku yang muncul sebagai hasil masuknya stimulus pada pikirannya. Stimulus atau rangsangan bisa datang dari objek, misalkan peta, lingkungan, peristiwa, suasana orang lain, atau dari aktivitas subjek lain, misalnya orang lain bertanya kepada kita dan kita memberi jawaban atas pertanyaan itu. Dengan kata lain, respon merupakan jawaban atau stimulus atas stimulus atau tanggapan. Respon atau tanggapan siswa merupakan bagian dari proses belajar mengajar. Tanggapan diperoleh dari penginderaan dan pengamatan. Respon diberikan terhadap stimulus yang diterima seseorang dengan melakukan suatu tindakan yang dapat dilihat. Pengalaman akan meningkatkan kemampuan munculnya respon, akan tetapi pengalaman yang tidak menyenangkan tidak akan membantu dalam proses belajar mengajar. Jika siswa sudah siap atau sudah belajar sebelumnya, maka siswa akan siap memunculkan suatu respon atas dasar stimulus atau kebutuhan yang diberikan. Menurut pendapat-pendapat di atas yang telah disebutkan tadi, melalui analisis sintesis dan dapat disimpulkan bahwa respon belajar siswa merupakan suatu tanggapan seorang siswa terhadap apa yang telah dipelajarinya atau di saat pembelajaran berlangsung. Respon seorang siswa itu berbeda-beda karena tingkat kemampuannya pun berbeda-beda. Ada yang cepat dalam merespon, ada pula yang lambat. Seseorang siswa dapat merespon atau suatu pembelajarannya itu baik, ada pula yang merespon pembelajarannya itu kurang baik. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pembelajarannya, terlebih lagi jika ada siswa yang merespon pembelajaran itu kurang baik. Hal tersebut akan membuat siswa kerap merasa jenuh dan sering tidak fokus dalam pembelajarannya. Karena itu, penting sekali peran seorang guru dalam mempengaruhi respon belajar siswa. Jika seorang guru dapat memunculkan respon yang baik bagi siswanya, maka pembelajaran akan berlangsung dengan baik pula, dan tujuan pembelajarannya pun akan tercapai. Nah, untuk selanjutnya ada indikator respon belajar terhadap pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika. Yang pertama ada ketertarikan, yang kedua motivasi, yang ketiga kepuasan, yang keempat minat, yang kelima tanggapan. Selanjutnya ada indikator respon belajar siswa terhadap pembelajaran matematika habits of mind. Yang pertama ada bertahan atau pantang menyerah, tidak mudah berputus asa. Yang kedua dapat mengukur kata hati, berpikir reflektif, menyelesaikan masalah dengan hati. Yang ketiga berempati kepada atau memahami orang lain. Yang keempat berpikir luas. Yang kelima berpikir metakognitif. Yang keenam bekerja teliti dan tepat. Yang ketujuh bertanya dan merespon secara efektif. Yang kedelapan memanfaatkan pengalaman lama.
berpikir dan berkomunikasi dengan jelas dan tepat, memanfaatkan indera, menciptakan, berhayal, berinovasi, bersemangat dalam respon, berani bertanggung jawab dan menghadapi resiko, humoris, berpikir saling bergantung, dan belajar berkelanjutan. Selanjutnya ada strategi dalam menciptakan respon belajar positif. Yang pertama ada menurut Pickering dan Marzano dalam buku The Highly Engaged Classroom pada tahun 2011. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membuat siswa merespon pembelajaran dengan positif. Saat mengajar, guru harus memperhatikan jeda atau pacing atau transisi, terutama saat perpindahan dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lain. Jeda atau transisi yang terlalu lama akan menurunkan energi dan perhatian siswa, sedangkan transisi yang terburu-buru akan cenderung membingungkan siswa. Oleh karena itu, guru sebaiknya memperkirakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jeda pembelajaran, misalnya mengumpulkan tugas, mengembalikan atau mengambil peralatan belajar, membagikan dan mengumpulkan buku, dan lain sebagainya. Hal-hal yang rutin dilakukan seperti contoh di atas sebaiknya dilengkapi dengan prosedur agar para siswa terbiasa melakukannya. Selain itu, setiap aktivitas harus mempunyai awal dan akhir yang jelas sehingga para siswa tahu waktu untuk memulai aktivitas baru dan akhir dari aktivitas itu. Guru juga perlu memperhatikan para siswa yang menyelesaikan tugas lebih cepat dari alokasi waktu yang diberikan, agar tidak mengganggu siswa lain. Guru bisa memberikan pilihan kegiatan kepada siswa tersebut, misalnya membantu siswa lain, membaca buku, atau mengerjakan tugas lain yang lebih menantang. Hal lain yang mempengaruhi jeda dalam pembelajaran adalah penyampaian materi baru. Materi atau topik baru seharusnya disampaikan sedikit demi sedikit agar siswa mempunyai waktu untuk memahami informasi yang disampaikan. Selain memperhatikan jeda, guru sebaiknya memfasilitasi siswa untuk aktif secara fisik. Keaktifan secara fisik akan mempengaruhi tingkat energi para siswa. Aktivitas ini dapat dikolaborasikan dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari atau dapat juga terpisah dari konten pembelajaran. Contoh aktivitas yang dapat diaplikasikan adalah brain game, permainan dalam kelompok, permainan tradisional, olahraga ringan, drama, dan sebagainya. Respon siswa dalam belajar juga dipengaruhi oleh antusiasme guru saat mengajar. Selanjutnya, menurut Pickering dan Marzano pada tahun 2011 menyarankan agar guru berbicara dengan suara yang cukup kencang, tersenyum, dan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Guru juga dapat menyampaikan cerita pribadi yang berhubungan dengan materi pembelajaran untuk mengungkapkan ketertarikannya pada materi yang sedang dibahas. Pickering Marzano pada tahun 2011 menyebutkan juga bahwa penggunaan humor di kelas dapat mengurangi tekanan pada siswa saat belajar. Faktor lain yang mempengaruhi respon para peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran adalah hubungan antara guru dengan para peserta didik. Para siswa yang merasa dekat dengan guru akan cenderung berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, untuk membangun relasi dengan siswa, maka cara guru berbicara dan bersikap harus mencerminkan bahwa guru menghargai dan menerima keberadaan siswa. Guru juga harus memastikan bahwa setiap siswa dapat mendapatkan perlakuan yang sama. Selain mempengaruhi respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran, hubungan yang positif ini juga berdampak pada hubungan antar siswa. Dari penjelasan yang tadi disebutkan, dapat diketahui bahwa guru mempunyai peran yang penting dalam membangun suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Jika guru merencanakan pembelajaran dengan matang disertai dengan jeda yang efektif dan kegiatan yang membuat siswa aktif secara fisik, mengajar dengan semangat yang tinggi serta membangun relasi positif dengan para siswa, maka para siswa akan merespon pembelajaran dengan positif. Respon yang positif ini merupakan sebuah awal yang baik agar siswa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh untuk mencapai prestasi yang optimal.
Nah, selanjutnya ada tabel angket respon siswa terhadap pembelajaran daring. Nah, ada beberapa aspek yang bisa kita gunakan dalam angket tersebut. Ada 10 aspek. Yang pertama, apakah Anda setuju untuk menerapkan pembelajaran daring ke sekolah selama pandemi? Bisakah Anda memahami materi melalui pembelajaran daring? Bisakah Anda mengoperasikan aplikasi pembelajaran online? Apakah Anda menggunakan pembelajaran online dengan lebih efektif? Apakah belajar daring itu menyenangkan? Apakah Anda mengalami masalah serius dengan pembelajaran online? Apakah orang tua memberikan dukungan yang baik selama pembelajaran daring? Apakah orang tua memberikan fasilitas selama pembelajaran daring? Apakah orang tua Anda memotivasi Anda untuk belajar secara aktif? Apakah materi yang disampaikan guru melalui daring sudah tersampaikan dengan baik? Nah, kira-kiranya angket respon siswa itu contohnya seperti ini. Masih banyak lagi yang bisa ditambahkan, namun saat ini contohnya hanya 10 aspek saja. Baik, sekian dari pemaparan materi kemampuan generalisasi matematis dan respon belajar siswa. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.